Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat pendengar setia firman Tuhan lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah online kita hari ini, temanya adalah kepahitan, kontemplasi part 4. Kepahitan, kontemplasi part 4, bagian keempat. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama, kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannyalah Habil, adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, Di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi. Kata Kain kepada Tuhan, Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di muka bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, Sekali-sekali tidak, barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Amin. Firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari kitab Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan.
Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adalah pengetahuan pada yang maha tinggi. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindangku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan Yesus, dalam dunia yang kami hidupi, kami tak terhindar daripada benturan dengan sesama manusia. Bisa menimbulkan kepahitan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pulihkan kami lewat kebenaran-Mu. Tuhan Roh Kudus, murnikan hati kami. Firman meneguhkan kami. Firman-Mu menghidupi kami, Tuhan. Firman-Mu memulihkan seluruh keberadaan diri kami. Kami rindu hati kami, pikiran kami, iman kami diperbaharui oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Apa kabar? Saya berharap jemaat selalu dalam keadaan baik, saudara-saudaraku.
Hari ini tema kita adalah kepahitan lewat jalur kontemplasi. Kontemplasi part 4. Minggu lalu part 3, saudaraku ya, tentang duka cita rohani. Minggu ini tentang kepahitan. Kontemplasi part 4. Saudara-saudara sekalian, khotbah hari ini direct to the point kepada saudara dan kepada saya. Pertanyaan saya pertama, apakah saudara pernah mengalami kepahitan? Jemaat menyimak khotbah ini. Baik yang tua, muda, besar, kecil, pintar, bodoh, kaya, miskin, dari berbagai kalangan, simak khotbah ini dengan baik. Apakah saudara dan saya pernah mengalami kepahitan? Bitterness, luka batin. Untuk mempermudah saudara, saya akan memaparkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kepahitan. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kepahitan yang mungkin bisa kita alami. 1. Difitnah. Ini luar biasa, saudaraku. Orang suka mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tapi daripada dibunuh, lebih baik difitnah. Difitnah itu bisa menciptakan kepahitan dalam hati kita. Pasti. Yang kedua, dikhianati. Ini luar biasa. Dikhianati itu bisa dalam konteks suami istri, bisa dalam konteks joint business, bisa dalam konteks sesama jemaat di gereja Tuhan, bisa dalam konteks sesama pendeta. Nah, sekarang yang lagi tren, sesama partai, saudaraku, dalam politik. Ya. Merasa dikhianati oleh partai satu, oleh partai kedua, merasa dikhianati. Saudaraku, itu dia. Difitnah, dikhianati, ditipu. Baik ditipu hartanya, ya, baik ditipu asetnya, baik ditipu bisnisnya, baik dicek uangnya, saudaraku, itu menimbulkan kepahitan. Berikutnya, difitnah, dihina, dikhianati, dilukai. Dilukai secara fisik dan juga secara emosi. Itu bisa terjadi. Suami istri itu kalau sudah ribut, saudaraku, sampai kalau saling memukul, ya, melukai istri, melukai suami, itu kekerasan rumah tangga, itu menimbulkan kepahitan luar biasa, jemaat. Kepahitan luar biasa. Biasanya dalam konseling pranikah sebelum married itu, ya, diajarkan mereka mau menikah. Suami istri bisa ribut, so pasti. Suami istri bisa beda pendapat, iya, beda pendapat, iya. Suami istri itu bisa berargumen keras, iya. Tapi tidak boleh tangan itu memukul. Kalau tangan itu sampai memukul istri, tangan itu sampai memukul suami, saudaraku, itu kepahitan luar biasa. Luka secara fisik, luka secara emosi. Apalagi yang menciptakan kepahitan itu? Dipermalukan di depan umum, itu pahit, saudaraku. Tidak dihargai, direndahkan, itu dia. Tidak disayang, misalnya orang sudah tua, tidak disayang anak cucu, itu kepahitan, saudaraku. Kepahitan. Dikecewakan oleh orang-orang tertentu, itu kepahitan, sudah pasti. Kehilangan banyak hal, itu menimbulkan kepahitan, saudaraku. Ya. Ada lagi? Coba periksa diri saudara masing-masing. Bagian-bagian yang saya sebut. Dinodai secara fisik, dinodai kesucian hidup, itu kepahitan. Pasti. Perceraian, itu kepahitan. Pasti. Sekian banyak, saudaraku, ya, yang saya paparkan seperti itu, saudaraku. Coba saudara perhatikan, kepahitan yang muncul di saudara karena apa? Faktor apa? Atau begini, jemaat sekalian.
Saya tambah satu lagi, yaitu titik-titik saudara isi sendiri. Penyebab kepahitanmu saudara isi sendiri. Mungkin caranya berbeda. Yang saudara alami itu tidak sama. Saya dikucilkan, Pak. Itu kepahitan. Saya dirugikan, Pak. Itu kepahitan. Saya tidak diakui anak, Pak. Itu kepahitan. Warisan orang tua saya tidak dibagi, Pak Pendeta. Itu kepahitan. Ya. Saya tidak disayang papa mama. Itu kepahitan. Saya diperlakukan tidak adil dalam keluarga. Koko cicik diperhatikan sungguh-sungguh oleh papa mama. Saya sepertinya tidak dipeduli. Itu kepahitan. Titik-titik saudara isi sendiri. Peristiwa itu menyebabkan hati saudara itu pahit. Luka batin. Oke? Udah 1 menit. Khotbah hari direct to the point di hatimu dan di hatiku. Jangan pikir hidup saya tidak ada kepahitan, saudaraku. Sama seperti saudara. Karena kita hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan pribadi-pribadi yang mungkin tidak baik pribadinya. Yang bisa melukai kita dengan berbagai cara. Baik dengan tindakan, dengan omongan, dengan tingkah laku. Dengan berbagai cara itu bisa melukai kita. Bisa menciptakan kepahitan dalam hidup kita. Begitu, saudaraku. Oke? Udah? Masing-masing dari diri saudara sendiri. Saya kepahitan dengan dosen saya, Pak. Itu bisa terjadi. Saya kepahitan dengan teman join bisnis saya. Itu bisa terjadi. Saya kepahitan dengan mertua saya, Pak. Tajam banget omongannya, Pak. Ini bisa terjadi. Bisa terjadi. Saya kepahitan dengan atasan saya, Pak. Bisa terjadi. Saya diperlakukan tidak adil, Pak Pendeta. Itu bisa terjadi. Saya diperlakukan tidak adil. Tidak adil. Baik oleh Tuhan maupun oleh sesama. Nah, saya diperlakukan tidak adil itu ayat yang kita baca tadi, Mazmur 73. Daud merasa diperlakukan tidak fair oleh Tuhan. Dia ngomong begini. Aku melihat orang-orang fasik itu, sehat-sehat mereka, gemuk-gemuk mereka, penuh berkat mereka, dan mereka menceritakan kejahatan mereka dengan tinggi hati. Mana hukuman Tuhan? Sementara aku setengah mati mempertahankan hidup suci, tanda tak bersalah. Setengah mati aku menjaga hidup ini baik-baik. Tapi aku kena tulah, setiap hari aku kena hukuman. Sementara orang-orang fasik itu, mereka penuh berkat dan hidupnya kelihatan senang. Kenapa engkau tidak menghukum mereka, Tuhan? Sama kan? Merasa tidak adil. Sama kan? Oke. Lanjut. Saudara-saudara sekalian, masing-masing punya ya. Sekarang udah punya simpan di hati masing-masing tuh saudaraku. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu step maju lagi. Bagaimana mengatasi hal-hal demikian? Kalau saya mengajar lewat jalur kontemplasi, saudaraku. Masih ingat jalur kontemplasi? Saya selalu akan mengulang supaya jemaat terbiasa. Kontemplasi itu adalah suatu merenungkan. Baik waktunya 5 menit, 10 menit, 15 menit, bisa juga 1 jam atau 2 jam. Tergantung tempat di mana saudara ada. Di kantor bisa 5 menit loh. Kapan itu Pak Pendeta? Waktu kerja ada istirahat sebentar, sambil ngopi saudara ingat kasus saudara kontemplasi. Tuhan, saya harus bagaimana dengan masalah seperti ini. Saudara kontemplasi itu. Saya suka ngomong, kalau di Starbucks duduk lagi ngopi, sambil ngopi, taruh kembali cangkirnya, Tuhan kasus ini saya harus apain? Bagaimana saya mengerti firman Tuhan dan seperti ini? Saudara itu kontemplasi. Kalau saudara naik pesawat 1 jam perjalanan dalam pesawat kontemplasi, very good. Di rumah saudara punya waktu 2 jam, bisa kontemplasi banyak hal. Oke, lewat jalur kontemplasi. Poin pertama. VIP point ini, saudara perhatikan.
Ketika kita menghadapi, ketika kita mulai kepahitan dalam hati kita, luka batin, bitter saudaraku, VIP poinnya adalah tanpa kita sadari saudaraku, tanpa kita sadari, kita mempertanyakan keadilan Tuhan. Gitu loh. Kita mempertanyakan keadilan Tuhan. Nah, ini terjadi kepada siapa saja. Tadi yang saya ngomong Mazmur 73. Loh Tuhan, kok nggak hukum mereka? Kan mereka orang jahat. Kok tidak dihukum? Nah, itu terjadi kepada saya dan saudara. Kasusnya banyak, jemaat sharing banyak. Pak pendeta, dia tipu uang saya. Kenapa dia tambah diberkati? Kelihatan usahanya tambah maju, hidupnya tambah happy, berkatnya tambah besar. Lah dia kan nggak benar. Dia buat kejahatan, dia tipu saya. Kok Tuhan tidak hukum dia? Itu pertanyaannya. Ya kan? Suami saya ceraikan saya, Pak pendeta. Yang salah suami, karena dia bergaul dengan orang tidak benar. Saya menderita. Tapi sekarang saya lihat suami saya menikah lagi, hidupnya tambah bagus, ya bahkan dapat berkat besar, bisnisnya maju. Kok saya hidupnya yang benar ini kenapa tambah sulit, Pak pendeta? Kenapa Tuhan tidak hukum dia? Kan itu yang muncul kan? Saya difitnah, Pak pendeta, sehingga saya kehilangan pekerjaan. Nah, mereka yang fitnah saya itu sekarang malah naik jabatan di perusahaan itu. Naik jabatan, gaji naik. Aku sementara jobless, tidak punya pekerjaan. Lah Tuhan kok tidak hukum mereka? Mereka yang membuat fitnah, malah mereka kelihatan diberkati. Kok begitu Tuhan? Ini poinnya. Kita mempertanyakan keadaan Tuhan. Mengapa tidak dihukum? Daud itu begitu loh tanyanya. Kenapa orang fasik itu tidak dihukum Tuhan? Why? Tapi kemudian Daud ketika mulai masuk 7:3 lebih dalam lagi, dia ngomong begini. Ketika aku masuk ke tempat kudus-Mu Tuhan, dia baru menyadari. Maksudnya apa? Masuk ke tempat kudus Tuhan. Dia memahami Allah yang suci, Allah yang kudus itu tidak mungkin kompromi dengan dosa. Tidak mungkin. Ketika aku masuk ke tempat kudus-Mu Tuhan, baru dia menyadari sesungguhnya mereka-mereka yang buat kejahatan itu, mereka-mereka yang buat dosa itu, orang-orang fasik itu, Tuhan tempatkan mereka di tempat-tempat yang licin. Suatu hari mereka pasti tergelincir dan hancur. Jadi penghukuman Tuhan itu pasti ada. Pasti ada. Nah sekarang jemaat, poin ini jemaat perhatikan. Kapan Tuhan hukum orang yang menciptakan kepahitan dalam hidup saudara? Di mana Tuhan menghukum orang yang menciptakan kepahitan dalam hidup saudara? Dan bagaimana caranya Tuhan menghukum orang yang menciptakan kepahitan dalam hidup saudara? Itu adalah haknya Tuhan. Itu Tuhan yang atur, bukan kita yang atur. Jadi ketika kita mempertanyakan, Tuhan, lo kok enggak dihukum, malah jadi dapat berkat, malah hidupnya enak. Saudara mau ngatur Tuhan. Where, di mana dihukum, kapan dihukum, bagaimana menghukum, itu Tuhan yang atur. Jadi poin ini saudaraku, lihat kontemplasi, saya ingin beres. Saudara dan saya. Jadi ketika kita mulai bangkit emosi kita, teringat orang-orang yang mengkhianati kita, orang yang fitnah kita, orang yang mencelakakan kita, orang yang mengecewakan kita, orang yang merendahkan kita, saudaraku, orang yang merugikan kita itu, orang yang melukai hati dan emosi kita. Ketika kita lihat mereka hidupnya tambah senang, waktu kita mempertanyakan Tuhan, cepat ingat dalam dunia kontemplasimu, wah, gak beres nih saya ini. Saya mulai atur-atur Tuhan ini. Nah, kalau saudara berpikir seperti itu, good contemplation. Bagus. Teruskan seperti itu, saudara menjadi pekar rohani. Kalau sudah muncul itu lagi, saya mulai ngatur Tuhan nih. Gak beres saya ini. Harus belajar seperti itu. Harus belajar seperti itu. Tuhan kok ini, kok enggak. You mau atur Tuhan. Tidak menjadi porsi bagian kita. Bukan. Itulah porsinya Tuhan. Ini saklek nih saudaraku. Kontemplasi dengan cara seperti itu. Kalau muncul lagi, wah saya mulai ngatur Tuhan ini.
Kok senang dia ya? Kok nggak dihukum ya? Wah, saya mulai ngatur Tuhan tuh. Ngomong aja begini kepada dirimu. Itu akan akan menciptakan suatu kepekaan yang sadar sekali bahwa saudara itu makin lama makin sembuh kepahitan itu. Oke? Kita lewatin sekarang poin kedua. Tadi mengenai mempertanyakan keadaan Tuhan. Poin kedua itu kembali pada diri kita sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, aku dan engkau ketika mengalami kepahitan yang muncul normatif ya, manusiawi saudaraku adalah tak bisa terima. Setuju? Tak bisa terima. Marah. Sedih. Benci. Nangis. Dendam. Mau membalas. Seperti gigi ganti gigi, mata ganti mata. Bahkan bisa sampai kepada menghilangkan nyawa orang lain. Perikop yang kita baca tentang Kain dan Habil. Itu loh saudaraku. Waktu mereka mempersembahkan persembahannya, persembahan Habil diperkenan Tuhan. Persembahan Kain tidak. Mestinya Kain kalau sudah seperti itu, dia mesti bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Tapi tidak. Dia menjadi kepahitan. Kita nggak tahu berapa lama kepahitannya. Kepahitannya bukan kepada Tuhan, kepada adiknya. Kok you punya diperkenan Tuhan? Kok saya tidak? Sampai menciptakan dendam kesumat itu saudaraku. Kepahitan seperti itu menciptakan apa? Suatu hari dia bawa adiknya ke padang. Dia hilangkan nyawa adiknya. Itu yang terjadi loh saudaraku. Kepahitan bisa sampai ke puncak seperti itu. Ya. Ini mengenai self diri kita. Tak bisa terima, marah, benci, dendam, sakit hati, tak bisa terima kenyataan, ingin balas gigi ganti gigi, mata ganti mata, sampai bisa menghilangkan dari pembalasan yang kecil besar, dari mulut, dari tindakan, sampai kepada menghilangkan nyawa. Ya. Oke? Bagaimana dengan yang ini? Gimana selesai lewat jalur kontemplasinya? Bagaimana? 4 fase. Saudara perhatikan. 4 fase. Saudara harus perhatikan poin ini. 4 fase. Ketika poin pertama mempertanyakan keadilan Tuhan sudah beres itu ya. Waktu kontemplasi. Saya tidak boleh atur Tuhan. Terus tanamkan dalam hatimu itu. Nah, waktu menghadapi kepahitan terhadap diri kita, saudaraku, yang normatif, yang manusia keluar tadi itu, dendam, benci, segala macam, yang keluar itu lewat jalur kontemplasi juga. Dari 4 fase. Fase pertama, orang mengalami kepahitan itu, saudaraku, itu frekuensi kepahitannya itu tinggi. Frekuensi kepahitan itu naik terus dia. Tinggi frekuensinya, saudara sekalian. Itu biasanya orang-orang yang baru saja mengalami kepahitan. Baru saja diperlakukan sehingga menciptakan kepahitan. Atau sudah 2 bulan kepahitannya, 3 bulan, bahkan bisa setahun kepahitannya, saudaraku. Itu frekuensi kepahitannya tinggi terus. Gak pernah rendah itu. Tinggi terus. Emosinya tinggi terus. Dendamnya tinggi terus. Itu orang ada di fase pertama tentang kepahitan itu. Engkaukah itu orangnya? Saat ini, coba periksa diri masing-masing. Tension itu tinggi terus. Itu bisa setahun 2 tahun loh itu terjadi, saudaraku. Bisa. Tak bisa terima. Pahit, Pak. Harta saya amplas dicak sama dia. Saya tak bisa terima, Pak. Tak bisa. Saya tak bisa terima perlakuan mama saya. Kenapa tidak adil seperti ini? Saya tak bisa terima. Sama Koko sana baik banget. Sama aku, lihat sebelah mata pun tidak, Pak. Karena Koko kaya, aku miskin, Pak. Dari sinar mata mama aja saya bisa baca. Itu sinar mata menghina, Pak Pendeta. Padahal anak-anak kandung ini. Koko adik loh. Lahir dari rahim mama yang sama. Tapi sinar mata mama itu menghina sekali. Saya tak bisa terima. Ya. Jadi saudaraku, fase pertama itu tensionnya. Frekuensi kepahitan itu naik terus dia. 1 tahun, 2 tahun, nanti dia pelan-pelan masuk fase kedua. Fase kedua, frekuensinya sudah mulai naik turun. Mulai naik turun. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak.
Kadang-kadang marah, kadang-kadang stabil, saudaraku. Nah, hati-hati di fase kedua. Karena sering sekali kita tertipu oleh fenomena fase kedua. Jemaat banyak yang sharing, saudaraku. Pak, aku sudah ampuni dia kok. Hatiku udah tenang, Pak. Aku udah damai sejahtera. Saya udah doain dia. Ya. Udah oke, Pak. Saya tidak berteman sama dia, tapi udah gak jadi masalah, Pak. Hatiku udah oke. Belum tentu. Belum tentu. Ini fase kedua ya. Kenapa belum tentu? Kepahitan itu tidak hilang. Tapi kepahitan itu, api amarah itu, api kepahitan itu tidak hilang. Tetapi dia sementara nyimpan dia. Api itu sementara meredup, tapi apinya tetap ada. Kepahitan itu ilustrasinya seperti sakit kanker. Sakit kanker. Saya masih ingat waktu mama saya sakit kanker. 3 hari menderita sakit sekali. Hari keempat, hari kelima stabil. Gak ada sakitnya. Kita pikir udah beres. Enggak. Kanker itu sedang membangun sel-selnya tambah kuat untuk hari besok 2-3 hari. Baru keluar lagi. Begitu, saudaraku. Sama dengan kepahitan. Fase kedua itu udah aman, udah beres, Pak. Belum tentu. Dicek aja. Gimana cara ceknya, Pak Pendeta? Orang kepahitan di fase 1 dan fase kedua, baik disadari maupun tidak disadari, selalu ingin cari informasi tentang orang yang menciptakan kepahitan dalam hati. Gimana kabarnya? Ingin dengar berita, ingin tahu tentang dia. Nah, tesnya di fase kedua. Waktu saya dengar berita tentang dia itu, diberkati, gemuk-gemuk dia, licin-licin dia wajahnya, hidupnya happy, senang sekali, nggak ada masalah, bahkan tambah sukses. Itu api yang tadi sedang adem ayam itu kembali berkobar, saudaraku. Marah, benci, nangis, sedih, ingin balas, ingin pukul, itu muncul kembali. Nah, kepahitan itu sembuh nggak? Nggak sembuh. Sementara dia nyimpan tenaga, tunggu stimulan dari luar. Api yang sedang redup itu tunggu bensin. Bensin itu adalah informasi tentang orang yang menciptakan kepahitan dalam hatimu. Itu loh, saudaraku. Jadi fase kedua nggak sembuh. Jangan sampai kita dibohongi oleh diri kita sendiri. Nggak sembuh. Kita senang, happy, puji Tuhan. Saya udah nggak, Pak. Belum tes dulu. Tes dulu. Gampang kok tesnya. Berita tentang dia yang menciptakan kepahitan dalam hatimu itu sangat banyak kok beritanya. Gampang didapat kok. Ya kan? Kalau hatimu mulai itu sadar. Nggak sembuh itu. Nggak sembuh. Dia hanya naik turun saja frekuensinya. Oke? Itu kok bisa tahunan loh itu, saudaraku. Bisa tahunan loh. Nah, kemudian dia akan masuk ke fase ketiga. Kepahitan yang masuk fase ketiga itu, saudaraku. Dia masuk fase ketiga. Kalau fase 1 dan fase kedua, kita yang ada di fase 1 dan fase kedua itu, kita ikut arus emosi kepahitan itu. Kita ikut arus. Kita tak berdaya. Kita terbawa arus oleh emosi kepahitan, saudara. Kita terbawa. Tak berdaya kita. Tapi fase ketiga enggak begitu. Orang yang ada di fase ketiga kepahitan, saudaraku, dia sudah tidak terbawa oleh arus emosi kepahitan. Enggak. Nah, saya kasih contoh. Ini dunia kontemplasi, saudaraku. Jadi waktu dia mulai benci lagi, marah lagi, ingin balas. Orang itu di fase ketiga itu, dia sudah bisa menilai dirinya sendiri. Dia kan ngomong, berpikir pada diri sendiri, wah, gua nggak beres nih, mulai lagi nih, kumat lagi saya ini, itu good. Itu fase ketiga bagus. Jadi saudara tidak terbawa arus lagi, tapi saudara udah bisa mengamati diri saudara sendiri. Using your mind, using your heart, tentunya menggunakan kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Contemplate, kontemplasi. Wah, saya mulai kumat lagi nih sakit saya. Udah mulai nggak benar nih saya. Mulai uring-uringan lagi nih. Mulai teringat lagi saya ini. Nah, saudaraku, di situ waktu saudara sadar seperti itu, lakonkan kontemplasi itu 2 tahun, 3 tahun, sembuh. Karena itu sesuatu yang sudah menjadi analisa saudara. Waktu dia muncul, saudara sadar, kumat lagi. Jadi saudara sudah tidak suka. Saudara sudah tidak suka kepahitan itu. Tidak sembuh hari ini, enggak, saudaraku. Butuh waktu itu. Harus kontemplasi.
Kebenaran harus dipahami dengan baik. Baca tentang Alkitab, ayat-ayat tentang pengampunan lah, ini, itu, belajar saudara ke situ. Jadi kalau dia muncul lagi, wah kumat lagi nih sakit gua ini, kumat lagi nih emosi gua, itu cara belajarnya. Nah, tetapi kalau fase ketiga itu kontemplasinya gagal. Nah, kalau kontemplasinya gagal, fase 1 dan fase kedua, saudaraku, itu kembali. Nah, fase 1, fase kedua berakumulasi, saudaraku, saling kait-mengkait, terus-menerus bertahun-tahun, itu akan menciptakan fase keempat. Fase keempat itu apa, Pak Pendeta? Orang yang mengalami kepahitan. Orang yang mengalami kepahitan itu, fase keempat itu, saudaraku, enjoy kepahitannya. Menikmati kepahitannya. Itu dia. Jadi fase ketiga, fase keempat itu sebenarnya contradiction. Fase ketiga, benci tentang kepahitan. Gua kumat lagi ini. Fase keempat, saudaraku, suka dengan kepahitan. Sudah enjoy, menikmati. Jadi ilustrasi seperti orang candu obat. Kalau enggak makan obat, dia udah nggak tahan. Dia candu. Sama dengan kepahitan. Kalau fase ketiga, gua ada kumat ini. Kok gini lagi, tidak suka. Fase keempat, suka akan kepahitan. Kalau tidak pahit lagi, malah menjadi kacau. Kok bisa nggak pahit lagi gua? Bokabuan. Enak banget dia. Itu loh orang fase keempat. Dia sudah enjoy. Menikmati kepahitan itu sampai kapan, Pak Pendeta? Seumur hidup. Seumur hidup. Enjoy dalamnya. Hidup yang tenggelam dalam kubangan kepahitan itu. Forever. Sampai mati. Ironis ya. Saudara menyimak loh khotbah ini. Lihat itu Saul. Laskar bernyanyi. Saul membunuh beribu-ribu. Daud membunuh berlaksa-laksa. Dia merasa direndahkan. Dia merasa tidak dihargai. Dia berikhtiar loh mau habisin nyawa Daud. Kan begitu kan? Itu kepahitan, bos. Itu kepahitan. Itu kepahitan. Lihat itu Ayub. Anak habis, harta habis, badan dengan penuh borok. Itu kehilangan. Kehilangan banyak sekali. Itu kepahitan, men. Itu kepahitan. Itu kepahitan, itu. Oke. Ya, kalau sudah masuk di fase keempat, sudah enjoy dalam kepahitan itu, hopeless. Hopeless. Jam-jam dia praktek hidupnya. Jam-jam 10 malam sebelum tidur. Dia udah di kamar jam 10 ya. Dia tutup mata. Dia nikmati kepahitan itu sampai 2 jam baru bisa tidur. Jadi dia sudah nikmati, sudah menjadi candu, sudah menjadi candu. Dia merasa aman di situ. Dia merasa itu bukan lagi penyakit, tapi menjadi bagian dari hidup dia. Dia nikmati loh, saudaraku. Betapa mengerikannya hal seperti dalam hidup kita. Betapa mengerikan, saudaraku. Nah, orang-orang seperti itu, saudaraku, tidak pernah akan peace with himself lagi. Gak pernah berdamai dengan dirinya. Gak pernah berdamai dengan orang lain. Dan tidak pernah berdamai dengan Tuhan. Orang bilang hati yang gembira adalah obat, dia sudah tidak gembira hidupnya. Sudah tidak, saudaraku. Sama sekali sudah tidak. Masih ingat saya 20 tahun yang lalu itu, seorang jemaat wanita telepon saya. Saya masih sampai hari ini saya ingat kasusnya. Ini seorang ibu. Kenapa, Bu? Bapak khotbah tentang pengampunan. Bapak khotbah tentang kepahitan. Saya kepahitan sama suami saya. Kasusnya bagaimana, Bu? Kami dulu dari keluarga kaya, sama-sama keluarga kaya. Kami menikah. Papa, mama kasih kami masing-masing harta cukup banyak. Tapi karena suami tidak pintar dagang, ya hartanya pelan-pelan habis. Di tengah usia sebaya, anak-anak mulai gede. Suami saya suka dengan wanita lain. Saya tentang, dia usir saya, Pak Pendeta. Padahal itu rumah juga ada uang papa saya juga di situ. Saya tidak mau keluar. Dia lanjutkan seperti itu. Sampai suatu hari wanita yang dia sukai sakit kemudian meninggal. Nah kalau sudah sakit, sudah meninggal, ya sudah beres. Dan sekarang suami itu tinggal dengan saya. Suami saya itu, Pak. Sekarang dia stroke, sakit. Saya yang bawa ke rumah sakit. Saya yang obati. Saya yang kasih makan obat. Harus saya mandiin. Setiap kali kasih makan obat, karena dia stroke, makanya obatnya jatuh. Setiap kali obatnya jatuh, saya maki-maki dia, Pak Pendeta. Oh, Bu, saya kepahitan sekali.
Sakitnya sekarang sama saya, harus saya rawat. Setiap obatnya jatuh, saya maki-maki dia. Saya tanya ibu ini, mau maki sampai kapan, Bu? Sampai dia mati. Itu sudah enjoy dalam kepahitan itu. Dan sekarang suami ibu ada di mana? Sudah mati. Nah, sudah mati ya, Bu ya? Sudah beres dong? Masih pahit nggak, Bu? Masih. Wah, ini gawat nih, men. Fase keempat. Udah enjoy dia. Suami sudah mati loh. Jadi kalau suami sudah mati, gimana melampiaskan kepahitannya, Bu? Kalau saya rasa pahit sekali, saya ke kuburannya, Pak Pendeta. Saya ludahin kuburannya. Mantap, bos. Suami sudah mati, mau ludahi kuburannya. Sampai kapan? Ya, sampai ibu itu mati. Itu loh kepahitan itu. Itu loh kepahitan itu. Jangan main-main dengan bitterness itu. Itu racun dalam diri itu, saudaraku. Merusak diri, merusak hubungan Tuhan, merusak sesama, rohani pun rusak. Lihat khotbah tentang Kain dan Habil itu. Lihat Daud itu, saudaraku. Lihat Saul itu. Lihat Ayub itu. Belajar dari Tuhan Yesus. Kalau bisa, kalau mau belajar kepahitan, kalau Tuhan Yesus kepahitan sudah banyak, tapi Tuhan bukan seperti itu. Dikhianati Yudas Iskariot, diinin dia oleh, kalau mau kepahitan, setumpuk, segunung kepahitan Tuhan. Tapi Tuhan tidak ke situ. Tuhan berikan contoh teladan yang paling baik, saudaraku. Bahkan di atas kasir Tuhan berdoa, Father, forgive them. Bapa, ampuni mereka. Seperti itu. Saya berhenti sebentar khotbah di sini. Direct to you. Kepahitanmu apa? Dengan siapa? Mertua? Teman bisnis? Pendetamu? Kokomu? Menantumu? Suamimu? Istrimu? Teman kuliahmu? Teman bisnis? Teman sekantor? Teman partai? Sama-sama di partai politik yang berbeda. Difitnah, dikhianati, Pak. Saya mau tanya, saudara perhatikan. Perhatikan hatimu masing-masing. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 ya. Kepahitan saudaraku, saudara malah tak sendiri loh. Saudara ada di fase berapa? Saudara ada di fase berapa? Dan jangan sok atur-atur Tuhan. Kapan Tuhan hukum? Di mana Tuhan hukum? Sebagaimana cara Tuhan hukum? Tuhan yang atur. Terhadap orang yang menciptakan kepahitan dalam hidupmu. Itu urusan Tuhan. Beresin diri kita ini sendiri dulu. Lewat kontemplasi. Oke? Coba lihat cepat. Coba perhatikan. Khotbah ini berhenti sampai di sini. Coba perhatikan hidupmu. Kau yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Bersentuhan hidupmu dengan banyak society masyarakat. Dengan orang-orang yang berbeda kebudayaan. Orang-orang yang berbeda karakter. Dengan orang yang halus sifatnya maupun dengan orang yang kasar. Dengan orang yang pendidikan tinggi maupun dengan orang yang tidak berpendidikan, low education. Kadang-kadang sentuhan itu menciptakan kepahitan. Dengan tetangga, bisa sekali. Dengan tetangga, bisa sekali. Coba perhatikan, simak, jemaat sekalian. Kepahitan ke engkau dalam hatimu. Sudah pintarkah engkau lewat dunia kontemplasimu untuk melihat fase ketiga? Wah, saya udah gak beres nih. Kumat lagi nih. Good. Jangan terus menikmati di fase 1 dan 2. Engkau akan masuk ke fase keempat nanti. You enjoy forever. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Lihat dirimu masing-masing. Tema ini menjadi penting untuk pertemuan rohani kita. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita pelihara itu kepahitan dalam hidup kita. Dan kita bokambuan, tidak mau terima kalau kepahitan itu pergi. Kita mau pelihara. Urusan saya, Pak Pendeta. Tidak bisa, Pak Pendeta. Tuhan mau hukum, hukumlah. Saya tak bisa terima. Saya ingin seperti ini. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, Pak Pendeta. You go on. Kalau seperti itu. Suatu hari orang yang menciptakan kepahitan dalam hidupmu, Tuhan hukum, dan engkau pun pasti dihukum Tuhan. Yes. Oke. Bawa pulang firman hari ini. Lakonkan dengan baik lewat dunia kontemplasi. Tentunya lewat perenungan firman Tuhan. Will you? Maukah engkau?
Mau? Gak mudah loh tema ini. Gak mudah loh. Setiap kita jemaat sekalian, tidak terkecuali mau namanya rohaniawan, politikus, orang-orang jenius, pejabat-pejabat, raja, orang-orang level bawah, orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin, tidak terkecuali semua golongan bisa terjadi kepahitan dalam hidup ini. Menakutkan ya? Mari kita atasi hal demikian lewat jalur kontemplasi, merenungkan firman Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan every day, sesuai dengan waktu durasi yang saudara mampu. Saya pun begitu kok, saudaraku. Saya belajar ke situ. Setiap kali udah mau muncul lagi, wah, gua mulai kumat nih Tuhan. Hilang dia, saudaraku. Hilang. Karena saya sudah tahu cara mengatasinya. Oke, jemaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Jemaat yang disayang Tuhan, engkau biji mata Tuhan, pusakanya Tuhan Yesus. Lihat dirimu masing-masing, tidak usah lihat orang lain. Telusuri hatimu, telusuri pikiranmu. Lacak kepahitan yang engkau alami sampai hari ini. Sudah selesai, sudah beres, atau engkau sudah enjoy dalamnya. Engkau sudah pelihara itu kepahitan. Engkau sendiri yang paling tahu. Renung sebentar, simak sebentar, saat teduh sebentar. Hai orang tua, aku tak bisa Pak Pendeta. Anak-anak saya didik sampai besar, sampai mereka sukses. Tidak ada satu pun yang sayang saya Pak Pendeta. Di hari tua pahit sekali hidup ini Pak Pendeta, aku tak bisa terima. Tak bisa terima, aku bawa sampai mati Pak Pendeta. Haruskah seperti itu, saudaraku? Saya tak terima diperlakukan suami, diperlakukan istri seperti ini. Saya bawa sampai mati. Haruskah seperti itu, jemaat sekalian? Saya ditipu uang saya tak bisa terima. Saya akan bawa kepahitan itu sampai mati. Haruskah hidup seperti itu? Haruskah? You tanya sendiri kepada Tuhan. Di luar negeri sana engkau hidup, bersentuhan, berbenturan dengan pribadi-pribadi tertentu. Kau melayani di gereja, berbenturan dengan sesama saudara seiman. Kau dekat dengan pendeta, berbenturan dengan pendeta. Di rumah tangga kau berbenturan dengan keluarga. Kepahitankah bersarang di hatimu? Hanya engkau dan Tuhan Yesus yang tahu. Tuhan, setiap kami yang hari tertunduk kepala kami di hadapan Engkau Allah yang besar, kami sadari betul, kadang-kadang kami sulit menghindari ketika mengalami kepahitan Tuhan. Tapi ajar kami lewat kebenaran waktu kami berkontemplasi Tuhan. Kami sadari berbagai fase yang ada. Kami pahami diri kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, pengenalan akan Engkau yang sejati, dan pengenalan akan diri kami Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan Yesus setiap kepahitan yang ada. Engkau yang melihat dalam hati jemaat kepahitan apa yang mereka alami. Ada yang sudah puluhan tahun mengalami kepahitan Tuhan. Ada yang sudah tahunan, ada yang sudah bulanan, ada yang sudah sampai tua masih dipelihara. Kadang air mata masih menetes. Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, perbaharui hati umat. Ajarlah kami Tuhan, mengenal hati kami, mengenal pikiran kami Tuhan Yesus. Tuntunlah kami ke jalan yang benar jikalau jalan kami serong Tuhan. Bawalah kami ke dalam pelajaran firman-Mu Tuhan. Bawalah kami ke dalam tempat kudus-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang adil.
Berkati setiap jemaat Tuhan Yesus, setiap kebutuhan mereka, pengalaman hidup mereka, kesulitan mereka, tantangan mereka hadapi, masalah mereka hadapi. Tangan Tuhan meneguhkan, tangan Tuhan membuka jalan untuk mereka. Jemaat yang belum mempunyai penghasilan, jemaat yang berhenti pekerjaannya karena mengalami kepahitan, Tuhan membuka jalur bisnis, Tuhan membuka pekerjaan untuk mereka boleh bekerja kembali. Ya Tuhan, hati yang terluka Tuhan obati. Dengar hamba-Mu berdoa, ya Tuhan Yesus. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat, letakkan tangan-Mu di hati jemaat, teguhkan hidup mereka ya Tuhan. Dan biarlah berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Bapa dari surga turun ke jemaat. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwa jemaat. Dan Tuhan Roh Kudus selalu mengingatkan setiap jemaat akan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci. Hidup berkenan kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus suatu hari datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.